sekarang ini kan demokrasi kita itu bukan demokrasi Pancasila. Oke. Ya, pasti itu saya katakan. Omong kosong kemudian. Oke. Tapi demokrasi partai. Oke. Yang menentukan semuanya partai. Oke. Nah, dengan sistem tertutup, ini justru menguatkan demokrasi partai. Sehingga apapun yang dilakukan, inilah yang saya katakan lelang untuk negara ini supaya dijual. Karena harganya atau sistemnya lebih mudah. Cukup ketua-ketua partai, selesai semuanya. Saya dengan Panglima TNI. Mantan Panglima TNI. Kalau di luar negeri nggak pernah mantan katanya. Panglima TNI 2015 2017. Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saudara sekalian, kebetulan saya sedang berada di Kota Pahlawan dengan Pak Gatot dan mendengarkan berita yang ngeri-ngeri sedap. Pertama adalah kita tahu bahwa MK sudah mengabulkan permohonan yang konsekuensinya terjadi perdebatan di masyarakat mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun ke 5 tahun. Di tengah track record KPK yang banyak disorot dan bahkan dikritik orang. Dan yang kedua, pagi ini beredar isu yang lebih menggemparkan lagi bahwa MK akan mengabulkan sistem proporsional tertutup. Jadi belum ya? Ya. Dengan perbandingan hakim 6-3, jadi 6 orang mengabulkan dan 3 dissenting opinion. Dan konsekuensinya adalah ada alasan untuk melakukan penundaan pemilu. Nah, saya ingin Pak Gatot melihat ini dari sudut angle Pak Gatot, terserah, terutama angle kekuasaan. Silakan Pak, terhadap isu dan putusan yang sudah disampaikan. Ya. Bung Raffi, saya hanya mengingatkan saja bahwa demokrasi itu senantiasa melakukan kebijakan yang syarat ketidakpuasan dengan rakyat di seluruh dunia tuh. Itu demokrasi seperti ini. Apalagi kalau rejim yang melaksanakan kebijakan itu dia tidak disiplin atau indisipliner, dan apalagi kalau memanfaatkan sistem itu dengan tidak benar. Ini pasti akan ada gejolak yang sangat tinggi. Mengapa perlu saya ingatkan seperti ini? Bahwa demokrasi itu selalu berafiliasi dengan kekuatan mayoritas. Saya tidak memarginalkan yang minimal loh, yang minoritas. Yang minoritas ya. Karena memang kita sudah sepakat bahwa kita adalah negara demokrasi bukan monarki. Sejak bangsa ini mengatakan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Dengan maksud demikian, maka kekuatan mayoritas itulah yang mengawal demokrasi. Buktinya pemilihan presiden harus 50-1. Kalau ada masalah harus voting yang terbanyak. Kan gitu. Jadi demokrasi selalu berafiliasi dengan sosiologi atau kekuatan yang besar. Nah, kita masuk lagi, apalagi kalau rejim yang saya katakan tadi memanfaatkan demokrasi atau sistem demokrasi ini untuk kepentingan tertentu. Contohnya kita membuat undang-undang tapi tidak ada sistem demokrasi, memanfaatkan alat-alat demokrasi. MK kan alat demokrasi juga, kan gitu. Itu tidak dengan benar. Itu pasti akan terjadi gejolak yang sangat luar biasa. Nah, saya coba menunjukkan dengan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Saya masih berpikiran positif kepada Mahkamah Konstitusi. Bahwa keputusan ini adalah bukan untuk yang sekarang. Gitu. Next on ya. Yang akan datang. Itu saya yakin karena para hakim-hakim ini satu umurnya sudah di atas 50-an lah, ya kan. Kemudian yang kedua mereka sudah disumpah dan mereka saya yakin takut sama Tuhan yang Maha Esa. Yang Maha Kuasa. Jadi tidak mungkin seperti itu. Tapi bisa saja kalau ada tekanan-tekanan dan sebagainya. Tapi logika berpikir saya ini adalah untuk yang akan datang. Karena kalau dilakukan yang sekarang, maka dengan jurisprudensi MK bisa berbagai macam cara alasan untuk memperpanjang jabatan presiden juga. Jabatan apa saja ya? Jabatan apa saja. Kalau kan jurisprudensi dong. Nah, ini. Kemudian kita masuk kepada isu yang sedang beredar, kan gitu. Ini kan masih isu, ya kan, masih isu.
Tetapi kalau ini terjadi, logika berpikirnya, saya katakan tadi, hakim ini adalah dilengkapi dengan pengetahuan, jabatannya sudah dipersiapkan kan, sudah lewati jabatan, kemudian sudah disumpah. Kalau tidak ada tekanan yang luar biasa, tidak mungkinlah seorang hakim di Mahkamah Konstitusi akan mengambil keputusan yang tidak masuk logika hukum, kan gitu. Yeah. Karena sistem terbuka tertutup itu sebenarnya kan bukan konstitusi itu. Iya, bukan soal norma konstitusi ya. Tetapi itu DPR. Iya. Dan yang penting lagi, apakah selama ini semua hakim itu bego? Iya. Kan gitu. Semua anggota DPR itu bego. Iya. Karena sudah berlaku 2024. 2004, 2009, 2014, 4 kali. 4 kali, kan gitu. Terus tiba-tiba proses pemilu sudah berjalan, ya kan? Yeah. Anggota DPR sudah daftar loh ini. Yeah. Kalau belum daftar nggak masalah, sudah daftar ini. Berarti sudah berjalan. Terus diputuskan seperti itu. Maka saya tetap berpikiran positif bahwa ini cuma isu. Okay. Ya, kemudian kalau ada pun terpaksa, ya istilahnya kayak Mahkamah Konstitusi itu apa ya, main-main atau gimana, dilakukan, tapi untuk yang akan datang. Oh, untuk yang akan datang juga ya. Kalau sekarang logika berpikir rakyat, pasti Mahkamah Konstitusi ditekan habis-habisan, ya kan, sebagai alat dari lingkungan kekuasaan, ya kan, untuk alih-alih memperpanjang masa jabatan presiden, kan gitu. Orang tahu bukan Mahkamah Konstitusi, pasti dibatalkan mereka semuanya melakukan itu. Itu logika berpikir saya loh ya. Nah, yang menarik adalah kalau kita bicara tentang sistem pemilu dulu ya, nanti sih balik lagi ke masa jabatan. Sistem pemilu ini dari 9 fraksi di DPR kan hanya 1 fraksi, which is itu adalah fraksi yang terbesar, tanpa harus menyebutkan namanya, yang setuju proporsional tertutup. Yang lainnya pengen proporsional terbuka, salah satunya alasannya karena ini sudah berjalan. Dan caleg-caleg di daerah itu juga mempertanyakan ini. Karena kalau tertutup, nggak ada gunanya mereka nomor-nomor urutan 4, 5 dan lain sebagainya. Paling 1, 2 saja yang ongkang-ongkang kaki. 1 aja barangkali, karena 2 pun sudah sulit kalau kita bicara tentang mendapatkan kursi di dapil. Kok bisa ya? Kalau kita bicara tadi demokrasi, pertama ini bukan norma konstitusi, ini adalah open legal policy. Kok bisa juga, walaupun itu didukung oleh hanya 1 fraksi, fraksi terbesar, tapi kan jumlah kursinya kan bukan mayoritas. Kalau dikaitkan dengan yang 8 kan kecil sekali, cuma 128 berbanding, pokoknya 575 dikurangi 128. Pendapat Pak Gatot, kok bisa? Maksudnya luar biasa infiltrasi kekuasaan ini atau intervensi kekuasaan ini. Silakan Pak Gatot. Jadi saya melihatnya lebih luas. Iya. Revi. Sekarang ini kan demokrasi kita itu bukan demokrasi Pancasila. Ya, pasti itu saya katakan. Omong kosong kemudian. Tapi demokrasi partai. Yang menentukan semuanya partai. Nah, dengan sistem tertutup, ini justru menguatkan demokrasi partai. Sehingga apapun yang dilakukan, inilah yang saya katakan lelang untuk negara ini supaya dijual. Karena harganya atau sistemnya lebih mudah. Cukup ketua-ketua partai, selesai semuanya. Gitu. Ya mana ada demokrasi Pancasila seperti itu? Kan gitu. Jadi inilah yang sangat berbahaya. Apalagi kalau kita berbicara tentang demokrasi itu adalah berafiliasi dengan sosiologi atau mayoritas. Seharusnya DPR itu kan kalau semua seperempatnya aja nggak sampai, iya kan? Terus yang mengajukan, yang lainnya menentang gimana tuh? Ini kan logika. Ya saya yakin hakim-hakim itu lebih waras daripada saya gitu loh. Lebih ngerti tidak akan. Jadi mudah-mudahan ini cuma isu saja ya, tidak benar bahwa MK akan mengabulkan permohonan ini gitu ya. Iya, saya yakin ini isu lah karena tidak masuk akal. Tidak masuk di akal logika saya dengan alih-alih kekuasaan, masa kekuasaan begitu kerdilnya, dia memanfaatkan konstitusi, Mahkamah Konstitusi, ya kan, yang dijadikan alat untuk mengeluarkan suatu keputusan hukum yang tertinggi dengan dalih itu untuk memperpanjang, itu kan sangat naif sekali. Dan masyarakat tahu lah kalau itu terjadi pasti itu ada pesanan dari penguasa. Logika berpikir saya seperti itu.
Pesanan ya? Iya, logika saya begitu. Apa kepentingan Mahkamah Konstitusi? Bukan itu kami yang begitu berat. Melanggar sumpahnya gitu. Itu logika berpikir saya kalau itu menjadi nyata. Ini kan masih belum nyata kita bicara. Gitu. Tapi kan begini Pak Gatot, kadang-kadang kita butuh untuk menghadang konspirasi kan, dalam tanda kutip. Walaupun ini belum terjadi, tetapi kalau kita tidak ributkan, bisa terjadi. Jadi mudah-mudahan itu menjebak saya. Enggak juga. Kadang-kadang kan kita, misal contoh Pak Gatot ya, bicara tentang pemilu curang. Kan kita belum tahu akan pemilu curang atau tidak. Tapi kalau tidak ada orang yang ngomong tentang kemungkinan pemilu curang, wah itu nanti mudah sekali mencurangi pemilu. Karena kan apa-apa kan berdasarkan track record, rekam jejak. Rekam jejak MK hari ini adalah rekam jejak majelis yang selalu memenangkan kekuasaan kan. Nah termasuk juga misalnya penambahan masa jabatan KPK. Kita ini mohon maaf nih Pak Gatot, saya bahasa agak kasar sedikit. Udah tahu orang sebel sama KPK sekarang, ya kan? Diperpanjang masa jabatannya. Artinya begini, achievementnya nggak ada, tapi tiba-tiba masa jabatannya diperpanjang. Saya perjelas ya bahwa ini bukan untuk yang sekarang. Gitu, untuk yang akan datang. Biar lebih baik lagi semuanya kan gitu. Diperpanjang kan maksudnya baiknya begitu. Kita berpikir positif gitu kan. Gitu. Jadi saudara sekalian ya, kita berpikir positif. Satu, bahwa masa jabatan pimpinan KPK itu menurut Pak Gatot dan menurut saya juga itu tidak untuk yang sekarang. Karena kalau yang sekarang kan putusan harus retroaktif ya, berlaku surut. Yang kedua, yang tadi proporsional tertutup cuma isu saja. Tapi isu kok beredar di mana-mana itu ya. Bahkan menyebut isu. bahkan komposisinya dikatakan 6-3 udah jelas ceto welo-welo gitu. Jadi kalau saya bayangkan 6-3 itu 5 orang yang mengabulkan perpanjangan pimpinan KPK ditambah satu lagi yang membelot ya kira-kira kan. Kan kemarin kan 5 orang cuma. Pak Gatot, biar aspiratif ya, coba kita dengarkan keluh kesah penonton kita juga. Alhamdulillah yang nonton udah 1080 nih. Cepat sekali. Iya, karena walaupun belum tidak woro-woro lagi yang watching now ini ada 1080. Oke. Nah, coba kita lihat komentar beberapa Sobat Era yang sudah sempat mengomentari soal ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilacap hadir. Cilacap hadir ya. Dah diduga. Nah, coba bayangkan. Berarti mereka percaya dah diduga. Semoga sehat selalu Jenderal. Keren cadas ya. Makanya saya sampaikan di forum yang cadas dan intelektual ini, kalau rezim ini masih berkuasa, pesimis akan fair play untuk aturan di segala lini. Oke, itu perlu digarisbawahi. Apa iya proporsional tertutup dikabulkan MK? Semakin terlihat jelas Bung Refli ya. Saya nggak ngerti maksudnya. Terlihat semakin jelas karena sakit hati atau gimana? Karena biasanya untuk mengatakan bahwa kita itu tidak legitimate adalah kita sakit hati. Enggak sakit hati gimana ya? Beliau ini sudah panglima tertinggi TNI, jadi sudah mengalami pangkat tertinggi. Kalau Refli Harun paling tidak penghayal tertinggi sudah nyampe. Nah, jadi paling tidak masyarakat yakin udah diduga. Ya kan? Walaupun ada juga mengatakan apa iya akan dikabulkan proporsional tertutup itu. Silakan Pak Gatot. Saya hanya mengingatkan ya para hakim dan semuanya lah Indonesia ini, apalagi yang bisa menentukan kebijakan. Saya ingatkan lagi bahwa demokrasi ini ya, demokrasi adalah sesuatu yang selalu ya, sistem yang selalu berafiliasi dengan sosiologi. Itu demi legitimasi. Gitu. Sehingga eksistensi demokrasi itu selalu berafiliasi dengan kekuatan mayoritas. Menyimak dari yang tadi baru sampaikan, ini kan tidak ada satu kali yang membela. Artinya dia mau melawan logika demokrasi. Artinya apabila dihapuskan, ini ada melawan logika demokrasi. Melawan arus ya, memanfaatkan sistem demokrasi, ya kan, Mahkamah Konstitusi ada sistem demokrasi dengan cara yang tidak demokratis, Jadi melawan arus sistem demokrasi, melawan sosiologi, melawan mayoritas. Tapi dan ini sangat berbahaya. Tapi nanti Hakim MK mengatakan, iya demokrasi itu adanya di DPR, ya kan sudah diputuskan. Tapi kami nomokrasi, kami menegakkan rule of law negara hukum. Gimana Pak Gatot?
Itu boleh-boleh saja seperti itu. Iya. Tapi logika berpikir masyarakat sekarang ini pasti ini pesanan. Dari sekarang. Logika berpikir seperti itu. Iya. Karena apa? Muaranya kan orang akan melihat. Iya. Jangan menganggap masyarakat itu buta, tolol dan tuli. Mereka akan tahu gitu. Ngapain mah kamu putuskan seperti itu? Iya. Apalagi tambah penundaan lagi. Iya. Ya jelas dong itu. Kan banyak orang udah memperkirakan ini langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga kan gitu. Logika berpikirnya seperti itu. Coba kita lihat lagi ya, banyak komentar ini. MK itu legislatif, yudikatif atau eksekutif. Nah, memang ada persoalan karena MK sekarang ini seperti lembaga legislatif jadinya karena dia bikin aturan dalam putusannya terkesan gitu ya. Kemudian mana fungsi wakil kita di DPR dan MPR yang dibayar pakai duit rakyat? Ya sebenarnya 8 fraksi sudah menyatakan menolak. Kalau misalnya satu fraksi yang setuju dan dikabulkan MK, luar biasa berarti fraksinya ya. Kuat banget dia. Bentar lagi ya. Kalau pemilu ditunda, jabatan presiden kan tetap berhenti kosong. Jadi dalam hukum tata negara, kalau presiden yang baru belum dilantik, presiden yang lama tetap menjabat. Itu masalahnya kalau hukum tata negara. Iya. Kecuali kalau kepala daerah ya siap turun ke jalan. Maksudnya apa turun ke jalan ini? Nggak jelas ya. Ini mah orang sakit hati kalau ngomong ngelantur yang dibahas PKI, ya kan? Yang cuma sampai PKI ini nyinggung Pak Gatot nih kayaknya nih, dibilang sakit hati itu. Ya boleh lah orang berpendapat kan biasa-biasa aja. Iya. Saya juga sering dibilang sakit hati juga. Saya dari Jawa Timur hadir. Kemudian MK musuh konstitusi, bayangkan mereka berpikir Mahkamah Konstitusi, penjaga konstitusi dibilang musuh konstitusi ya. Apalagi ya? Assalamualaikum Jenderal, tolong bela rakyat dan rakyat butuh komando agar bangsa ini tidak dicuri, butuh gerakan yang pasti Jenderal. Maksudnya apa ini? Kemudian kalau rezim ini tetap berkuasa, negara kita akan jauh dari demokrasi dan jauh dari keadilan pada orang-orang kecil dan negara kita dikuasai oligarki dan ajarannya komunis. Mudah-mudahan tidak ya. Sehat Pak Gatot. Pak Gatot mau tanya, jika sudah ada presiden terpilih, apa pendukung yang kalah tetap legowo? Nggak bakal terjadi kerusuhan? Apa maksudnya ini? Pak Repli, gimana kalau kita saja yang curang? Bisa nggak? Oke, silakan. Sekalian untuk closing statement Pak Gatot. Explore soal hal-hal seperti ini. Ya, saya ulangi lagi bahwa demokrasi itu selalu berafiliasi dengan kekuatan mayoritas. Itu untuk legitimasi. Pemilihan presiden 50/1, voting pun suara yang terbesar. Dalam hal ini kan yang dikatakan mayoritas itu rakyatnya kan gitu. Nah, rakyat sekarang ini kan dia sedang termenung. Mau ke DPR sudah tidak dipercaya kan. Satu-satunya kan sebenarnya pelindungnya kan DPR. Dia memilih yang anggota DPR nggak dipercaya. Tinggal satu yang dipikirkan. Tinggal bengong. Saya hidup di suatu negara, tapi semua sudah susah. Ngomong sama siapa? Sistemnya seperti ini kan. Tinggal satu yang ditunggu-tunggu. Yaitu TNI sebagai penolongnya. Wah, ini keren cadas ini. Kalau TNI pun tidak peduli kepada rakyatnya, maka persepsi rakyat kepada TNI sudah berubah. Ya, ingat, TNI dengan agamais itu sama persepsinya. Gitu. Benci ketidakadilan, benci kecurangan, benci penindasan, benci kemurkaan, benci kejaliman. Agamais seperti itu. Agama apapun juga. Tokoh-tokoh agama seperti itu. TNI juga sama. Gitu. Buktinya saja, Pak Dirman itu. Dia itu seorang guru agama Muhammadiyah. Kan gitu. Yang juga jenderal TNI ya? Iya, disebut oleh orang Belanda bilang kiai gitu kan, Pak Kiai. Akhirnya jadi panglima TNI. Jadi tidak mungkin seorang agamais, agama apapun juga mau pastor, pendeta, kiai, pendinda, akan berafiliasi dengan ketidakadilan, kecurangan, kezaliman, ya kan, kemurkaan, penindasan sama dengan TNI. Nah, maksud saya ini
Kalau saya analogkan bahwa TNI itu sebagai analogi perpasangan, rakyat itu adalah wanita, TNI adalah kekasihnya atau suaminya, kan gitu. Maka begitu si wanita ini pasangannya dalam kebingungan, kegalauan, minta perlindungan, terus si laki-laki pacar atau suaminya, ya kan, diem saja, dia apa-apa. Analoginya apa? Kan gitu. Kadang orang kawin itu tidak lihat dia ganteng, tidak lihat dia kaya, tapi mampu melindungi atau tidak. Bertanggung jawab melindunginya, kan gitu. Kan gitu. Makanya ngapain gua kawin sama bencong? Kalau kita gunakan hukum famili, ya kan, rakyat adalah ibu kandung TNI, TNI adalah rakyatnya. Ketika ibunya lagi susah, dia diem, anak durhaka. Kalau menggunakan logika seperti itu. Ya. Tetapi sekali lagi bahwa yang disampaikan ini adalah isu. Isu. Ya. Oke. Semoga itu isu.